seluruh tubuh si mayit. Waktu si mayit, maka fardu kifayah tentang mengkafani sudah sah. Contohnya seperti ini. Kain kafannya satu lembar, lalu ditutup, satukan. Lupakan dia. Angkat. Sama-sama angkat kita. Berdiri kita gitu. Oke. Awak berdiri sini. Awak berdiri sini. Angkat. Ya. Kau putar ke sana, kau putar ke sini. Terus. Kita coba. Jangan kamu. Terus sampai kandas ke bawah. Oke. Kemudian nanti diikat, kepala kita dikit. Ikat kepalanya. Tinggikan aja Pak. Oke, ikat nanti bawahnya nih. Habis. Nah, bikin aja itu. Anggap ya nanti kok. Anggap dia 5 ya. 2 kali lirik, simpul hidup, simpul sopat. Nah. Oke. Perhatikan ya. Nah, begini saja, maka sudah lepaslah kewajiban kita untuk melaksanakan fardu kifayah yang kedua, mengkafankan si mayit. Ya, sudah tertutup seluruh tubuhnya, udah tak poconglah dia, tanpa ada pakaian yang dia ada, tak apa-apa, karena kewajibannya hanya cak itu mengkafankan si mayit. Hanya satu lembar, Ustaz? Iya. Hanya satu lembar saja, Pak? Iya. Kalau memang tidak ada lagi kain yang digunakan. Kalau memang kainnya terbatas, hanya bisa digunakan 1 lapis. Ingat ya, kain yang digunakan, kain kafan itu hanya bisa digunakan 1 lapis, dan itulah bisa menutup tubuhnya. Maka untuk saat ini sudah sahlah menutup tubuh si mayit, dan sudah sahlah menjadi kain kafan. Paham? Tapi biasanya kalau ada orang yang meninggal itu, maka dibolehlah kain kafan panjangnya 10 meter. Paling pendek itu 10 meter, itulah nanti dia akan dikuyak-kuyak, dicabik-cabik, dipotong-potong. Untuk apa? Pertama, ingat dulu. Pertama, untuk kain pembalutnya, pembungkusnya. Laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Saya ulangi. Kalau lebihnya pula kain tuh, kalau zaman sekarang kan langsung diposan di toko yang menjual perlengkapan fardu kifayah. Kalau pagi lagi itu ke sana, Pak, boleh perlengkapan mayit. Maka dia bertanya, yang meninggal ini dewasa, remaja atau anak-anak? Dewasa, Pak. Oh, kalau dewasa ini dia. Dewasa, Pak. Oh, kalau dewasa ini dia. Kain itu paling 15 meter. Ya, apalagi kalau kita sebutkan, Pak, orang yang meninggal ini tingginya 170 cm. Orangnya gemuk, Pak. Berapa kilo timbangannya? Kalau tak salah, Pak, 120 kilo timbangannya. Wow. Maka mungkin barangkali nanti pihak penjual akan mengkasih kain kafan sepanjang 20 meter. Kalau anak-anak cukup dia 7 meter atau 10 meter, udah banyak. Kalau remaja 15 meter. Untuk apa kain panjang begitu? Itulah nanti yang akan dipotong-potong, dicabik-cabik. Kain pembalut seperti ini. Ini namanya kain pembalutnya nih, kain pembungkus namanya. Inilah yang dibilang namanya ujung Tuhan. Ini yang wajib tuh. Ya, yang wajib. Kain pembungkus si mayat itu untuk laki-laki 3 lapis. Untuk perempuan 5 lapis. Paham? Saya tanya, kain pembungkus untuk si mayat laki-laki berapa lapis? Perempuan? Ya, dipotonglah itu. Diukuhlah sepanjang tubuh si mayat. Lebihkanlah 2 jongkal macam ini. Ini udah pas ini ukurannya. Ya, udah pas ini.
Sajongkal di atas kepala, sajongkal di bawah kaki. Kenapa? Karena hendak pengikat pucung di atas sama di atas kepala sama pengucung di atas di bawah kaki. Itu dia posisinya. Udah? Setelah itu pasti adalah sisa kain lagi. Sisa kain ini dibuatlah yang pertama, namanya bajunya. Mana baju ini? Baju. Ini dia. Inilah bajunya. Beginilah bentuknya. Sini ikut saya. Pas. Nih. Pas macam baju tinju. Apalah terjadi bola. Inilah dia. Kalau kau tengok, inilah dia bajunya. Dan ini satu. Ada lagi tersisa dari gambar itu, ada Ustaz. Maka bikin sarung kainnya. Sarung kain. Apa ini? Ini dia, sarung kain. Sarung kain itu nanti bikin begini. Sudah. Udah. Perhatikan. Cukup satu saja. Ini untuk tahu. Masih lagi tersisa Ustaz. Tersisa. Berarti bikin sempaknya. Ini udah sedikit ya kan? Ini dia. Ini dia. Pas macam popok anak-anak. Ya, tak percaya kamu sempak ini. Itu ya. Ya, sempak kan? Selesai. Kalaulah dia perempuan, maka bikinlah tudungnya. Macam cara membuat tudungnya? Gampang banget. Ambil satu lembar tapi jangan pala lebar benar, jangan pala panjang benar. Ya seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara. Ini sambungan saya. Jadi tadi ini ya. Ini lagi terus. Ini nanti tudungnya. Ada pisau? Gunting? Gunting ada saja. Dan nanti kita bikin apa namanya? Tudung. Kalau jenazahnya perempuan. Oke, kita anggap yang mati ini laki-laki. Setelah itu jangan lupa pakai kapas. Kapas ini akan kita bentuk setapak tangan, sakopel tapak tangan. Tujuannya apa? Untuk menutup dua ujung kaki, lutut, kemudian mohon maaf kemaluan, pusat, di atas dada, di atas tangan kiri, di atas tangan kanan, kemudian telinga, hidung. Itulah kegunaan kapas. Dan dari kapas ini juga bisa dibuat bantal untuk si mayit. Tapi itu sebelum tak pada wajib. Paham ya? Nah sekarang kita eksekusi. Buka nak. Lihat bagaimana cara menyusun pengkapanan untuk si mayit. Oke, anggap dulu mayatnya ini masih dimandikan lagi. Oke, nah sekarang gini, perhatikan hal yang pertama yang harus kamu letakkan
jumlah tali. Tali pengkapanan, iya itu dia. Pendek. Apa pendek pulanya? Jangan panjang. Apa ya? Inilah, 12. Pisau putih. Mana sih? Berapa? Satu. Yang paling banyak yang ada satu. Tadi. Yang tiga, satu lagi. Berapa? Ini. Ya sebelum apa nanti? Oke. Pertama sekali kita bontangkan dulu talinya. Berapa jumlah tali kelengkapan? 5. Hitung ya. Panjang tali kelengkapan itu yang diletakkan itu yang digunakan itu 5. Tengok urutannya. 1 di atas kepala. 2 di atas dada. 3 di atas perut. 4 di lutut. 5 di bawah kaki. Ingat ya, satu lagi. Tali yang pertama di atas kepala. Yang kedua di atas dada. Mendekati tengkuk atau apa? Dagu. Kemudian di atas perut. Kemudian yang keempat di atas lutut. Kemudian di bawah kaki. Maka letakkanlah kelengkapan seperti itu. Biar Pak nanti elok urutannya. Silakan kerjakan nak. Oke, ini tadi dia. Letakkan. Sayang, pegang. Kamu tahu bang itu, mama. Kau jangan lupa pegang. Anakku, pegang nak. Pegang. Apa lo? Ananda, sini kau nak. Pegang dulu ini kapapiannya. Ini. Sini. Pegang. Satu lagi. Tak apa-apa. Semuanya mengikat saja itu. Tidak, kau pegang aja. Jangan pegang aja. Tangan tunggu dulu. Kenapa mereng? Kena angin Joni. Oke. Ini kan ngomong lagi. Pegang sedikit rusuh ya. Ditokan angin. Tak pakai kipas angin, kepanasan. Bahaya lah pokoknya. Sudah. Lutut. Ya, lutut. Kemudian kaki. Lutut apa kaki? Nanti nampaknya apa? Sudah. Kemudian tadi kita bontangkan kelengkapannya. Bontang. Macam tadi bontang. Habis. Bontang balik. Siap. Ya saya. Nah, letakkan. Yang sambungan itu di atas. Yang sambungan di atas.
Dibalik. Nah, itu ya. Yang sambungan di atas. Nah, letakkan ke bawah. Oke. Anakku, dengar. Karena kebetulan kain kapan kita terbatas. Dengarkan tadi. Kalau untuk laki-laki berapa lapis? Kalau untuk perempuan berapa lapis? Karena kita terbatas, maka kita anggap ini sudah 3 lapis. Kita anggap sudah 3 lapis. Oke. Maka di atas kain pembalut apa ini, penutup ini, letakkanlah baju. Apa? Baju. Cari dari mana bajunya? Ah, ini dia. Letakkan. Bikinlah dulu ini tadi bantalnya ya. Boleh? Kan tak bisa dikat. Ini aja dulu. Bantalnya. Oke. Bontang. Alah. Ah. Oke, dibontangkan dia seperti ini. Perhatikan anakku. Sudah? Habis baju, apa yang diletakkan? Kain sarung. Terlalu banyak warna. Ya, terlalu pendek kali. Besok mau dipotong. Terlalu banyak kali mandi. Ya. Ah, ini dia. Makanannya Nah, ya. Perhatikan ya, ini kan sarungnya. Letakkan di atas baju. Dah. Mengapa harus begini modelnya Ustaz? Biar Pak jangan sulit kita karena mengkapani mayat. Karena sesuai urutan. Baru habis itu letakkanlah sempaknya. Ya, sempaknya ini. Oke. Di atas sarung. Letakkan seperti ini. Kalau pernah kamu menengok popok anak bayi, begini dulu model ini. Kalau sudah, maka kita bawakanlah si mayit ini tadi. Oke. Posisinya nggak masalah. Tak masalah. Nanti baru di opek-opek itu nanti. Setelah dijadikan pucuk, baru kita opek orang ke kiri ke kanan sesuai dengan yang disesuaikan. Udah, ini ada posisinya. Oke. Apa yang pertama yang harus kita lakukan? Sempakkan dulu dia. Tapi dengan catatan, mana kepesan? Hilang. Oke, kita buka ya. Apa yang dari malas? Pasangin dari buka dulu. Oke, aman. Tengok. Perhatikan baik-baik. Letakkanlah begini. Ikat. Apa-apa. Oke. Baru masukkan begini. Ikat situ, ikat situ. Nah, karena coba sempak dia. Oke, selesai. Dan letakkan kapas di atas dadonya. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri dulu. Dan letakkan dulu kapas lagi. Walau dulu ini. Letakkan seperti ini. Perhatikan ya. Baru tindih tangan kanan. Oke. Oke. Kapas lagi.
kapas lagi. Selesai. Kemudian apa lagi kapas? Lututnya. Lutut. Satu-satu. Tidak. Oke, saya gini. Kalau sudah masukkan ini sarung. Tunggu, bereskan lumayan. Baru dikurung balik. Bereskan lagi. Sudah menjadi. Sudah? Lalu kemudian masukkan baju. Tengok. Inilah dia. Sudah selesai. Oke, angkat sedikit. Nah, apa yang mau kapas? Kaki. Dikapasilah kaki ini seperti ini. Oke, satu. Seperti ini. Nah, satu. Kemudian dada yang tadi dalam suruh diakui. Karena dia tak punya tali mau. Coba masukkan ini, hidung pun dianggaplah talingo dan hidung sudah. Kenapa tak masuk? Karena tak berlubang. Itu masalahnya, tak ada lubang. Kalau kita kan ada lubang itu. Kalau dia tak ada, tanggal. Anggaplah tali kapas ini sudah menyumbat kedua talingo dan lubang hidung. Nah, setelah itu barulah kita gulung. Macam tadi itu. Satukan. Boleh sekali tiga, sekali angkat, boleh. Oh enggak, satu-satu juga boleh. Tunggu, angkat dulu, sama-sama. 1, 2, 3. Putar. Macam tadi itu. Terus, goncang. Karena enggak pasang air. Pukulannya sudah tertimpa air. Sudah? Nah, geser. Itu, ini, tadi aja nih. Tak ke sini. Ya Allah. Ikat. Tengok. Satu di atas kepala, satu di atas dada, satu di lutut, satu lagi di sini. Pegang. Pegang apa? Napis. Wah. La ilaha illallah. Dah, sini. Kan? Sini. Belum siap. Nih. Oke. Siapkah mayat sudah di Udah Ustazah, udah. ujungkan. Kebetulan kita hendak menyembayangkan, ya kan? Mana lagi di sini? Sana. Ya udah, pas nih. Karena kita hendak menyembayangkan sebelah sini. Letakkan di sini. Jadi begitu. Kurang. Udah. Nah, ini dia wujudnya. Proses pengkapanan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Oke. Sampai di sini, ada yang mau dipertanyakan? Hah? Cara membuat baju. Cara membuat baju gampang banget. Kenapa gampang banget? Tengok. Di
Contoh macam saya ini. Ini. Dah? Tidak panjang saya, maka 2 kali lipat. Lipat kedua. Potong. Terus. Maka yang ini dipotong. Yang ini dipotong. Sudah? Sudah menjadi terpotong ini nanti. Maka tinggal ini yang tersisa. Kemudian lipat 2. Lipat lagi. Ambillah tengah-tengah dipotong sedikit untuk lehernya. Terjadilah macam yang tadi itu. Paham ya? Oke, bisa dipahami? Contoh seperti ini. Ini tadi sudah dilipat 2. Ini tadi sudah dianggap yang panjang. Dilipat 2. Anggap ini lipat 2. Ini memang sudah panjang tadi. Maka dilipatlah ini lagi. Dilipat. Sudah dilipat, maka guntinglah sedikit. Jadilah leher. Sudah? Lipat lagi, tetap. Untuk membuat tangan, potong sedikit. Baru dipotong ke bawah. Digunting ini ya, jangan pernah disobek ada begitu. Maka jadilah baju. Paham? Ayolah, karena kordas, pulang kocik dah. Kalau ini tadi bisa kita lakukan, ya ini kita praktekkan tadi. Ya, begitulah cara mencukup. Hah? Ini cukup kali lah. Tapi untuk pelapis yang kurang. Seharusnya dia laki-laki berapa lapis? Perempuan berapa lapis? Duduknya kurang. Ada masalahnya. Ya. Nanti begini. Setelah nanti orang ini pulang atau besok-besok tinggal saya bikin itu semuanya. Baru nanti sekali lagi praktek lagi. Itu dia. Dapat lengkap manut tudung untuk perempuan. Kalau pakai laki-laki, perlu pakai tudung? Tidaklah, karena dia laki-laki. Nah, di sini disunahkan bagi orang yang sudah berangkat haji atau umroh bagi laki-laki disunatkan kain kafannya, bajunya adalah kain ihram. Kenapa? Kain ihram. Itu disunatkan itu. Jadi bajunya nih bukan kain kafannya yang pembalut ini. Baju dia yang kita pasang tadi seperti ini. Ini disunatkan kain kafannya adalah kain ihram. Paham? Tapi kalau ihram dia tidak boleh dipotong begini karena ihram itu modelnya seperti ini. Panjang kali ya. Ya. Seperti ini. Nah. Iya, dia haji. Tak perlu dipotong. Ada sarungnya, ada kain penutupnya. Tapi itu pun disunnahkan bagi laki-laki. Bagi perempuan disunnahkan pakai kerudung yang digunakannya waktu haji atau waktu ihram. Itu lagi pasangkan talopungnya. Bolehkah itu? Boleh, bahkan disunnahkan di dalam hadis. Tapi kalau kau tak pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, jangan kau bosan di haji sokon buat ikan ihram, jangan. Tak ada gunanya. Oke? Baik. Ada kira-kira pertanyaan dari pemaparan yang telah Bapak sampaikan kepada kalian? Selain dari baju tadi, kita tes siap baju. Coba dulu. Mana lebih tinggi kau dari ini? Cara membuatnya. Udah, tengok cara membuatnya. Cara membuat baju. Diukur. Kalau ukur, lipat 2. Ada gunting. Tapi jangan tumpul. Oh ini Tumpul saya. pisau lah. Saja ada pisau saja. Tadi Tumpul. Mana saja? Saksinya kawan nih. Tumpul saja. Tumpul. Ya. Ini batasnya. Pakai lipat 2. Ini yang ada dipotong. Oke. come on, boleh. Robi. Boleh itu. Ini kan tapi sekarang Gunting saja di tempat umum. Gunting atau pisau? terserah lah. Tidak termantap. Bismillah.
Dah. Oke, selesai. Dia ngasih hadiah aja. Apa? Ini sampingkan. Inilah tali baju. Coba beri dia lagi nak. Kalau dilipat dua ini, perhatikan ya, kalau dilipat dua. Dan tutuplah sampai ke lututnya, ya? Kenapa? Tutup sampai ke lututnya. Tapi ini dua hal ya, dilipat dua ini. Kemudian disatukan. Udah? Potonglah ujung ini. Untuk apa? Untuk lehernya. Potong ujung ini. Berapa banyak? Sedikit aja. Nah, ini lama. Udah tombol begini. Bismillah. Kalah. 60. Ya. Tengok ya. Ada pena atau spidol? Ini pena. Ada. Ambil. Kalau bisa spidol aja, spidol. Ya, pakai pasti. Sudah ada nggak? Ada. Nah, lepok aja. Ambil itu. Oke, kita kasih tanda ya. Ini dipotong untuk leher. Dipotong untuk leher. Ini untuk lengan. Putihnya. Sebulanya, makan sambal juga. Dah, selesai. Pegang ini. Pegang C. Tahan ini. Oke, kita potong ini untuk tangan. Ya, ya, pokoknya. Biasanya banyak. Oke, manjani tadi loh. Coba pakai. Dua baju. Ini dia. Oke, paham? Jangan pergi kau sudah selesai. Begitulah cara membuat baju. Oke, ada lagi yang mau tunjukkan? Apa ya, Ustaz? Sempak. Sempak juga, tak apa-apa. Kita buat begini, mau buat. Cukup, Ustaz. Yang tadi. Kita aja, Ustaz. Oke, sempak ya. Sempak itu 50 cm. Dia. Dah. Kemudian potong. Nah, potong. Potong lagi. Dah. Ini yang kita ambil. Kemudian ini dilipat dua. Dilipat dua. Sudah? Sudah dilipat dua. Lipat lagi. Dilipat lagi. Kemudian tengok. Yang ini. Lihat yang ini, yang satuan tadi, penyambungan dilipat, maka dipotong seperti ini. Gitu ya. Ini yang nanti akan dipotong. Dipotong. Terserah, mau pokoknya seperti ini. Ya, pegang.
Oke. Jadilah seperti ini. Siapa kotor? Nggak baik ya. Nah, ini dia. Paham? Cara membuat sempak. Oke, itulah seterusnya. Kalau kain sarung tak perlu dipotong. Cukup ukur berapa panjangnya, macam tadi kelebihan benar, macam ini kelebihan. Kalau memang bisa dia menggulung seperti ini, 1, 2, pakai dipotong sedikit. Tapi kalau memang bisa digulungkan, jangan salah dipotong. Itulah caranya. Habis ya? Jadi sempak, kain sarung, baju, barulah dililit, jangan kain kapalan. Maka pengkapalan kita sudah sebagaimana apa yang telah kalian saksikan di ini, ya, seperti ini. Nah dia, diikat dengan 5 posisi: di atas kepala, di leher, di bawah tangan, di lutut dan di bawah kaki. Baik, barangkali inilah pemaparan yang bisa Bapak sampaikan. Nanti pertemuan berikutnya, Bapak ingin setiap anak peserta didik wajib membawa kertas HPS 10 lembar. Yuk, jangan terus juga 10 lembar. Atau boleh kertas tabal folio 5 biji aja. Boleh kertas tabal folio 5 biji atau 5 lembar. Bebas. Mana ada kertas tabal folio berwarna? Tabal folio. Kalau tidak, kertas HPS 10 lembar. Pertemuan 1 bulan berikutnya. Untuk apa itu Ustaz? Untuk praktik cara mengkuyak kapan. Saya ulangi. Untuk apa itu nanti Ustaz? Praktik untuk cara mengkuyak kapan. Paham ya? Paham? Alhamdulillah. Kalau begitu kita tutup majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada lagi yang pertanyaan aku? Sekali lagi. Kalaulah satu lapis saja kain kapan karena ketidakadaan barang lain, hanya satu lapis, apakah sah kain kapan itu? Tapi kalau lebih banyak, laki-laki berapa lapis kain kapannya? Perempuan ada berapa? Sunat pakai pakaian. Celana dalam, kain sarung, baju. Kalau untuk perempuan tambah kerudung. Kalau laki-laki cukup disarungkan pakai lobe yang sering dipakainya. Paham ya? Tak pakai lobe pun tidak apa. Kalau adalah peserta yang meninggal itu adalah orang yang pernah haji dan umrah, maka kain baju yang untuk dijadikan kain kapan itu adalah kain ihram. Kalau untuk perempuan, kain talakun yang digunakan untuk umrah. Gitu ya? Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutuplah mengucapkan kalimat hamdalah sekali lagi. Alhamdulillah. Demikian Pak Ustadz Muhammad Sukri kepada para mu'alim dan mu'alimat tenaga pendidikan dan kependidikan di TPQ Al-Ihsan ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita ini dapat menyimak, dapat memperhatikan, dan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.